Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Irwan Firdaus Uno. Kembali di video kali ini dari seri step by step bagaimana memulai bisnis travel. Setelah kalian menentukan media kalian untuk jualan, anggaplah kalian sudah punya website, media sosialnya kalian sudah siap semua, ya. Saya berasumsi bahwa sebenarnya kalian sudah memulai jualan itu, ya. Tinggal sekarang bagaimana kalian memberitahukan juga sebanyak mungkin orang bahwa kalian itu eksis, ya. Nah, inilah pentingnya kalian melakukan kegiatan promosi, oke? Karena begini, logika sederhana saja bahwa orang itu akan berinteraksi dengan kita apabila mereka tahu kita ada. Itu satu, ya. Mereka tahu kita ada. Dalam artian, saya sekarang lokasi rumah saya sekaligus juga kantor saya berada di sebuah kompleks perumahan, ya, seperti itu. Sebenarnya sih jujur bahwa keberadaan saya di rumah saya di kompleks perumahan ini bukan berarti saya menargetkan pangsa pasar saya adalah orang-orang yang ada di dalam kompleks ini. Kebetulan saja bahwa saya memang berdomisili di dalam sebuah kompleks, ya. Tetapi keberadaan saya yang utama itu sebenarnya adalah online. Maka boleh saya nyatakan bahwa pasar utama saya justru bukan di orang-orang sekitar saya, ya. Tapi bisa jadi dari seluruh Indonesia, seperti itu. Nah, terus terang, saya tidak melakukan banyak kegiatan promosi di kompleks saya. Oke. Saya di depan kantor saya itu ada papan nama, ya, yang memberitahukan mengenai nama perusahaan saya, ya. Kemudian di jendela kantor saya itu kita lakukan branding, kita pasang branding, ya. Itu pun juga tidak memberitahukan mengenai produk, tapi lebih ke arah foto-foto objek-objek wisata atau kota-kota di dunia, seperti itu. Jadi saya tidak melakukan kegiatan promosi, saya tidak memberitahukan ke sebanyak mungkin orang di dalam kompleks saya bahwa saya itu ada loh, dan saya jualan tiket loh. Jadi kalau misalkan kalian butuh tiket ke saya aja ya, ke kantor saya aja, ke rumah saya aja gitu. Itu nggak saya lakukan. Maka apa yang terjadi tentu saja, karena kompleks saya ini, kompleks perumahan tempat saya tinggal ini cukup luas, orang-orang yang rumahnya mungkin agak jauh, ya, mungkin di blok yang berbeda dari di dalam kompleks saya ini, jadi tidak tahu bahwa ada Bang Irwan yang jualan tiket pesawat misalkan, ya. Maka ketika mereka membutuhkan tiket pesawat, ya wajar saja kalau mereka tidak datang ke rumah saya, ke kantor saya, gitu ya. Mereka bahkan bisa jadi membeli di luar kompleks, ya, di travel agent yang lain, ya. Nah, itu sebagai gambaran betapa promosi itu penting, ya, supaya orang lain tahu pertama bahwa Anda eksis. Oke. Kemudian yang kedua, supaya orang tahu kalian itu jualan apa gitu loh, ya. Saya di dalam perjalanan bisnis saya itu seperti yang saya jelaskan juga di video-video sebelumnya, berusaha memperlengkap jenis-jenis produk yang saya jual dengan harapan bahwa kantor saya ini menjadi satu one stop shopping facility, ya, store buat para pelanggan saya. Jadi mereka datang ke sini pokoknya untuk produk-produk tour and travel, di sini aja deh, mau cari apa juga ada gitu, ya. Maka ada suatu waktu di mana saya memutuskan untuk jualan paket-paket umroh juga, seperti itu, ya. Nah, tetapi yang jadi masalah, ya, karena bagi saya sebenarnya paket umroh ini hanya sekedar pelengkap saja, bukan produk utama. Jadi harus saya akui, saya tidak terlalu intensif melakukan promosi paket-paket umroh, ya. Karena sekali lagi saya bilang,
itu bukan menjadi spesialisasi saya, ya. Nah, karena itu yang saya lakukan, ya, orang tidak tahu bahwa ternyata saya juga jualan umroh. Kebanyakan dari pelanggan saya selama ini taunya, oh Bang Irwan itu spesialis Jepang gitu loh. Ya, mereka nggak tahu kalau saya juga jualan umroh. Jadi mereka nggak pernah tanya. Nanti pada saat saya kasih tahu mereka, Pak, Bu, saya juga jualan umroh ya. Loh, kenapa baru bilang Bang? Kami kan baru pulang umroh gitu. Kalau kita tahu mungkin ngambilnya dari Bang Irwan aja, seperti itu ya. Nah, ini penting. Jadi promosi itu bertujuan memberitahu bahwa kalian eksis. Yang kedua, memberitahu bahwa kalian jualan apa, seperti itu ya, supaya calon pelanggan kalian itu tahu kalau saya butuh produk ini di orang ini ada, seperti itu. Yang ketiga, promosi itu juga berfungsi untuk memotivasi ya calon-calon pelanggan kita untuk membeli gitu. Yang tadinya mereka mungkin tidak kepikiran untuk membeli, tetapi karena termotivasi oleh promosi yang kalian lakukan, mereka akhirnya jadi membeli ya. Yang tadinya mereka hanya konsentrasi kepada produk-produk yang tergolong sebagai needs saja, kebutuhan saja, dengan kegiatan promosi yang kalian lakukan, itu bisa merubah mereka menjadi membeli sesuatu yang mereka wants ya, yang mereka inginkan. Nah, itulah juga sebabnya kenapa banyak dari perusahaan-perusahaan tour and travel, terutama yang besar-besar, itu rutin mengadakan kegiatan-kegiatan promosi. Apakah itu melalui iklan ataukah melalui keikutsertaan di dalam travel fair misalkan ya. Ya sayang sekali sekarang dalam kondisi pandemi semua itu travel fair jadi tidak ada ya, tetapi itu menunjukkan betapa pentingnya kegiatan promosi ini. Nah, kembali ke kita atau kalian yang akan berprofesi sebagai seorang independent tour and travel yang menjalankan bisnis ini secara mandiri. Ya tentu skala promosinya itu tentu berbeda dengan perusahaan-perusahaan yang besar seperti itu ya. Ya mungkin kalian tidak sampai ikut serta di dalam kegiatan-kegiatan travel fair. Tetapi pertanyaannya, kegiatan-kegiatan promosi apa yang bisa kalian lakukan? Kalau kalian simak di video sebelumnya ya, di mana saya menjelaskan tentang media untuk jualan, di situ saya menyebutkan bahwa keberadaan terpenting bagi kalian sesungguhnya bukan keberadaan fisiknya, offline-nya, tetapi adalah keberadaan online-nya, terutama di tahap-tahap awal. Di tengah jalan, ketika kalian seperti yang saya lakukan, saya sudah menjalankan, kalau saya nggak salah saya jalan sekitar setahun 2 tahun deh, baru kemudian saya membangun kantor sendiri di rumah saya dan juga membuka cabang di Jakarta ya. Nah, jadi sebenarnya karena yang terpenting adalah keberadaan online kalian, maka promosi kalian itu ditujukan untuk memberitahukan sebanyak mungkin orang tentang keberadaan online kalian ini. Nah, ini kembali. Sekarang kalian sudah punya apa nih? Punya website apa enggak? Kalau kalian punya website, maka promosi kalian yang pertama lakukan untuk menunjukkan bagaimana sebanyak mungkin orang, ya ditujukan kepada bagaimana sebanyak mungkin orang mengunjungi website kalian. Ini nomor 1 ya, itu dulu. Makanya kenapa untuk mereka yang memiliki website, saya sangat menganjurkan supaya kalian beriklan melalui Google Ads. Dan ini sudah terbukti. Saya ketika sebelum pandemi ya, itu menganggarkan paling sedikit sekitar 3-5 juta lah per bulan untuk beriklan di Google Ads ya, dan hasilnya luar biasa ya. Ya memang untuk beriklan secara efektif di Google Ads itu ada ilmunya lagi. Kalau itu mungkin bukan di saya, kalian mencari coach atau mentor-mentor yang mengajarkan tentang bagaimana beriklan secara efisien yang memiliki hasil yang bagus ya di Google Ads. Tetapi
bahwa beriklan di Google Ads itu sangat penting bagi kalian yang memiliki website. Itu tidak diragukan lagi karena sudah saya rasakan, ya. Tergantung dari modal yang ingin kalian yang kalian miliki atau yang ingin kalian masukkan ke dalam bisnis kalian. Ya, bisa saja sejak awal kalian beroperasi pun juga sudah beriklan, tidak ada persoalan. Kalau dulu mungkin karena saya belum mampu beriklan di Google Ads awalnya, maka saya tidak langsung menggunakan itu, ya. Di samping juga ketika awal-awal website saya juga mungkin belum terlalu bagus, sehingga saya masih banyak menghabiskan waktu untuk memperbaiki website saya, ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, karena kita masih berbicara secara online, ya juga tentu beriklan melalui Facebook itu juga menjadi sangat-sangat penting, ya. Nah, sekali lagi ilmu tentang beriklan di Facebook juga sudah banyak beredar, video-videonya juga sudah banyak. Silahkan kalian tonton video-video dari mentor-mentor atau coach tersebut, ya. Tetapi beriklan di Facebook ini itu juga memiliki arti yang signifikan apabila kalian menguasai ilmunya. Itu dulu ya. Karena bagi saya terus terang, saya tidak terlalu menguasai ilmu beriklan di Facebook, walaupun saya juga tetap beriklan di Facebook ketika sebelum pandemi. Saya lebih menguasai dan itu saya pelajari secara otodidak juga sebenarnya dengan menonton video-video di YouTube. Saya lebih menguasai bagaimana metode beriklan di Google Ads, ya. Dan bagi saya merasakan Google Ads itu lebih efektif dibandingkan dengan Facebook Ads. Kenapa? Facebook Ads itu sebenarnya bisa jadi lebih efektif untuk meningkatkan awareness, ya, meningkatkan dalam tanda kutip keterkenalan kalian, bahwa kalian punya brand apa, ya, itu mungkin bisa jadi dikenal oleh banyak orang. Tapi yang kita kejarkan sebenarnya bukan sekedar dalam tanda kutip keterkenalan. Yang kita kejar adalah omset. Jadi bagaimana caranya orang-orang yang datang ke kita melalui iklan itu memang kualitasnya bagus. Dalam artian mereka punya potensi untuk membelinya itu tinggi, seperti itu. Nah, bagi saya, orang yang melihat iklan saya melalui Google Ads itu kan mendapatkan iklan tersebut melalui hasil pencarian. Itu berarti mereka yang melihat iklan saya memang mencari sesuatu yang berhubungan dengan iklan tersebut, ya. Sementara kalau di Google Ads, di Facebook maksud saya, Facebook Ads itu kurang lebih analoginya sama dengan ketika kalian memasang baliho besar di pinggir jalan bebas hambatan, jalan tol, ya kan? Ya, semua orang yang lewat di jalan tol itu besar kemungkinan akan melihat iklan itu, ya kan? Tapi pertanyaannya, apakah semua orang yang ada melewati jalan tol itu punya kualitas yang bagus, potensi yang tinggi untuk membeli produk yang kalian promosikan melalui iklan di jalan tol itu? Nah, ini yang jadi pertanyaan, ya. Jadi sekali lagi bagi saya pribadi, bisa jadi benar, bisa jadi salah karena saya bukan ahli dalam bidang itu. Kalian bisa konsultasi mengenai ilmunya ke coach ataupun mentor yang menawarkan jasa khusus untuk itu. Tapi bagi saya menganggap bahwa beriklan di Google Ads itu jauh lebih efektif, lebih efisien, lebih berhasil dibandingkan dengan beriklan di Facebook Ads, paling tidak di tahap-tahap awal ketika kita mulai berbisnis, ya. Belakangan setelah bisnis saya sudah jalan bagus, hasilnya alhamdulillah bagus, barulah kemudian saya juga menganggarkan beriklan di Facebook Ads. Tetapi ya lebih ke arah bagaimana meningkatkan awareness tentang jasa atau keberadaan saya, seperti itu. Nah, apakah kita tidak perlu melakukan kegiatan promosi yang offline? Ya, kalau kalian memiliki anggaran untuk itu, kenapa tidak? Ya, tetapi sekali lagi perbedaan terbesarnya ketika kalian melakukan kegiatan promosi secara offline itu satu dari segi jangkauan, ya. Jangkauannya tentu tidak luas. Oke. Kemudian dari segi biaya, berikan secara offline itu biayanya besar sekali, ya. Ya, kembali lagi
bagi saya di dalam menentukan kita ingin berpromosi dengan cara bagaimana, maka parameternya itu dua. Yang pertama atau tiga. Yang pertama adalah seberapa banyak jangkauannya, ya, seberapa banyak orang yang bisa dijangkau. Kalau kita berpromosi secara offline, misalkan melalui spanduk, ya, maka berapa banyak orang yang bisa dijangkau oleh spanduk tersebut. Apalagi kalau kalian memutuskan untuk berpromosi dengan anggaran yang besar, menggunakan baliho di pinggir jalan, itu kan biayanya besar, ya, dan waktunya juga sedikit saja itu. Oke. Nah, itu juga jangkauannya berapa banyak, gitu. Kemudian yang kedua, kita bicara juga dari segi kualitas orang-orang yang dijangkau, ya, apakah mereka berkualitas, punya potensi yang tinggi untuk membeli produk yang kita promosikan, ya. Nah, terus yang ketiga adalah returnnya, ya, seberapa banyak hasil yang dibawa ke kita, yang dikembalikan ke kita oleh iklan tersebut, ya. Nah, satu kelebihan dari beriklan secara online, karena kita bisa memilih target yang kita anggap lebih punya potensi besar untuk membeli produk yang kita promosikan. Ini kelebihan saya yang sangat besar menurut saya. Tetapi sekali lagi bahwa jarang-jarang ada orang yang memiliki keahlian dalam bidang tour and travel dan juga memiliki keahlian dalam bidang promosi secara online ini secara bersamaan. Kalau Anda punya ini, kalian punya ini, wah, luar biasa. Kalian harus syukuri, dan menurut saya ya persoalannya tinggal di kalian kalau misalkan kalian tidak bisa sukses, ya. Tetapi dalam kenyataannya, saya pribadi, saya juga mempelajari itu, tetapi tidak lebih mendalam, ya. Nah, di tahap-tahap awal mau tidak mau saya harus melakukan itu sendirian, tetapi saya sarankan ketika omset Anda sudah cukup bagus, bisnis Anda sudah cukup berkembang, margin keuntungan Anda sudah cukup besar, maka sebaiknya kalian itu berkonsentrasi lebih ke arah membangun bisnis kalian yang utama, yaitu bisnis tour and travel kalian. Sementara untuk kegiatan promosi yang bersifat teknis dan segala macam, kalau perlu kalian serahkan kepada ahlinya saja. Biasanya kan kita hanya membayar persentase dari anggaran iklan kita, dan menurut saya itu masih masuk akal lah, ya. Seingat saya, misalkan kalau anggaran 3 jutaan kita serahkan ke agen periklanan online itu, mungkin biayanya kita keluarkan cuma 500.000, ya masih masuk lah. Misalkan kalian jual satu paket tour yang ya dalam kasus saya, ya, karena kasus saya adalah seorang Japan expert juga, ya, kadang saya menjual satu paket tour yang memang dibuat khusus untuk satu keluarga saja, itu keuntungannya sudah jauh lebih besar daripada anggaran iklan saya dalam sebulan, ya. Jadi bagi saya tidak ada persoalan ketika misalkan saya menyerahkan itu kepada ahlinya, saya membayar orang untuk itu, tetapi dia bisa membuat iklan saya lebih efisien, betul-betul bisa menargetkan orang-orang yang punya potensi membeli produk saya itu tinggi, seperti itu, ya. Ini jauh lebih bagus. Nah, jadi tema utama dari video ini di step kali ini itu adalah betapa pentingnya kegiatan promosi itu, ya, bahwa kalian harus memikirkan ini. Kalian harus melakukan kegiatan promosi, ya. Tentu kalian sesuaikan dengan level kalian, dengan kemampuan kalian, baik dari segi keuangan maupun dari segi kemampuan pengetahuan, maksud saya, ya. Kalau memang kemampuan keuangannya, modal untuk berpromosinya masih kecil, maka lakukanlah yang membutuhkan anggaran kecil juga. Atau bahkan kalau kalian tidak punya anggaran untuk melakukan kegiatan promosi berbayar, ya carilah kegiatan promosi yang tidak berbayar,
Ya seperti itu tadi, kalian lakukan postingan di Facebook kalian atau fanpage yang kalian buat untuk bisnis kalian, atau di Instagram atau melalui WhatsApp. Oke, intinya tidak ada alasan untuk tidak melakukan kegiatan promosi karena itu adalah step yang penting di dalam menjalankan bisnis travel kalian. Baik, sampai di sini video kali ini. Kita bertemu di video-video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.